Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan layout dengan pendekatan kualitatif. Terakhir kita akan membahasnya itu sampai dengan Activity Relationship Diagram atau ARD. Ada tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya kita akan membuat lanjutannya, yaitu membuat SRD. SRD ini sebenarnya ARD yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan luas lantai. Jadi kalau kemarin kita membuat ARD, ini ruangan yang ini kan belum sesuai dengan ukuran ruangan yang disediain di modul. Nah sekarang kita bikin SRD itu sudah disesuaikan dengan ukuran yang ada di modul. Caranya gimana? Ini kan diketahui hanya luas 850 meter persegi, 1750 meter persegi, dan lain-lain. Nah ini kalian cari tahu dulu bagaimana berapa kali berapa sama dengan 850 meter persegi nih untuk yang aktivitas atau departemen yang bersatu. Kita coba pakai kalkulator. Misalnya kita coba 34 kali 25 pas 850. 34 kali 25. Berarti kalian catat di sini ya. 34 kali 25. Kemudian yang kedua departemen B 1750. Ini berarti berapa kali berapa sama dengan 1750. Nah, kalian coba sendiri berapa. Terus kalau misalnya nanti hasilnya nggak presisi Kak, saya kurang dari 1750, misalnya kalian dapetnya 1740, itu gimana? Kalau misalnya kurang dari 1750 atau kurang dari ukuran-ukuran ini, boleh kurang tapi hanya sedikit ya, nggak boleh kurangnya jauh. Misalnya harusnya luasnya itu 500 meter persegi, tapi kalian dapetinnya itu cuma 400, misalnya kalian dapetnya itu cuma 450, padahal harusnya 500. Nah kalau gapnya terlalu jauh antara 450 sampai dengan 500, berarti kalian cari lagi ukurannya yang mendekati 500. Misal kalian maunya coba koma misalnya 20,5 kali berapa gitu, itu silakan, pokoknya yang penting hasilnya itu mendekati ukuran-ukuran yang ada di sini. Terus ini coba yang departemen yang kedua, misalnya 1750, kita coba 35 kali 50. Oke, 1750 dapat, berarti panjangnya 35, lebarnya 50 misalnya gitu, atau dibalik, panjangnya 50, lebarnya 35, terserah gitu. Nah ini semua dicari sampai departemen 10. Jadi tahap pertama itu kalian cari dulu nih panjang kali lebarnya sama dengan hasilnya mendekati ini. Kalaupun misalnya ada kelebihan gitu, misalnya 851 Kak, itu kan masih deket sama 850, itu nggak masalah. Yang penting kalau misalnya lebih dari ini juga dia nggak terlalu jauh gapnya gitu. Terus misalnya kalian pas lagi coba-coba ngitung ketemu Kak 8,5 kali 100 sama dengan 850. Kan dari 8,5 ke 100 itu gapnya jauh banget. Masa panjangnya 8,5, lebarnya 100? Itu nggak logis gitu. Jangan bikin ruangan yang panjang sama lebarnya itu gapnya juga terlalu jauh. Misalnya 10 kali 100 atau 10 kali 300 atau 10 kali 80 gitu. Atau misalnya 2 kali 100 gitu, itu kan gak logis kan. Jangan bikin panjang kali lebarnya yang gapnya terlalu jauh. Kalau kalian bayangin ketika kalian bikin ruangan ukurannya 10 kali 100, itu jadi persegi panjang, tapi emang ada ya ruangan yang kayak gitu. Nah sebisa mungkin kalian bikin selogis mungkin. Nah contohnya ada di sini nih kan. Kalau misalnya gap panjang kali lebar yang gak terlalu jauh, enak ya jadinya dilihat untuk SRD-nya. Jadi lebih enak kayak masuk akal gitu loh, ini ruangan-ruangannya. Nah ini didapatnya dari mana, kok ukurannya beda-beda? Karena terakhir kan kalian bikinnya kan ini ARD kan, ini belum ada ukurannya. Ukurannya masih sama semua. Nah setelah dibuat kalian perhitungan tadi panjang kali lebarnya,
masing-masing bentuknya jadi beda-beda kan, karena panjang kali lebarnya itu beda-beda disesuaikan dengan luasnya. Nanti kalau misalnya kalian udah hitung semua nih di modulnya, udah dapat panjang kali lebarnya semua, kalian baru pindahin di AutoCAD. Oke, misalnya kita udah tentuin nih tadi berapa kali berapa sama dengan luasnya yang ada di sini. Ini saya kasih contoh satu aja. Misalnya untuk yang departemen A itu 25 meter kali 34 meter. Hasilnya 850 meter ya kan. Tapi ini itu satuannya masih dalam meter, sedangkan kita kan kalau gambar di AutoCAD kita nggak pernah pakai meter, kita pasti pakainya sentimeter. Ini harus kalian konversiin dulu ke sentimeter, berarti pakai skala nih. Misalnya tentuin dulu skalanya di sini 1:100. Ini skalanya samain aja semua 1:100. Cara ngitungnya gimana? Berarti kan gini, 25 meter kalau dijadiin senti sama dengan nambah 0,2 ya, jadi 2500 meter. Kalau pakai skala 1:100 berarti 1 meter sama dengan 100 cm gitu. Jadi kalau di sini ada 25 meter, maka kalau dijadiin senti jadi 2500 meter, dan pakai skala 1:100, maka 2500 ini dibagi sama 100, jadinya tetap 25 cm gitu. Jadi ini kalian skalain semuanya ya, nanti pakai satuannya jadinya cm. Gampang kan caranya, tinggal bikin rektanguler aja. Kalian bikin rektanguler, terus misalnya untuk departemen 1 tadi 25 kali 35 atau 34 tadi 34. Nah, ini departemen 1, atau kalian maunya enggak kayak gini kak, kayaknya lebih enak ditukar, yang ini jadi lebarnya, yang ini jadi panjangnya, ya silakan aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya departemen 1, kalian jangan lupa kasih teks, tandain ini departemen 1. Kalau udah jadi ini kalian kasih dimensi, klik dimension, terus linear, klik endpointnya, klik endpoint yang ujungnya lagi, tarik ke atas sedikit. Nah, nanti di sini kelihatan ukurannya 34. Terus habis itu kalian klik lagi dimension, linear, klik endpointnya, temuin sama endpoint yang lebarnya, terus tarik ke belakang, terus klik. Nah kalau misalnya nggak sesuai kak, tadi perasaan saya bikinnya 25 deh, kok ini kak jadi 25,0, sekian gitu. Kalian lihat lagi ininya, oh ada yang nggak kena sama titik endpointnya, hapus. Ini kalian klik terus kalian delete, kalian bikin lagi dimension, linear, klik endpointnya, tarik. Apakah sudah sesuai? Sudah. Nah, ini baru satu ruangan, kalian bikin sampai 10 ruangan. Nah, ini urutannya dari mana? Misalnya kalian bertanya, ini kenapa kok urutannya kayak gini kak? Ini dapetnya dari ARD-nya kalian masing-masing. Lihat baris pertama itu ada departemen atau aktivitas nomor berapa aja. Misalnya di sini itu tadi aktivitas nomor 5, nomor 3, nomor 2. Berarti kalian bikin dibikin di SRD-nya itu juga sama. Aktivitas nomor 5 dulu berapa ukurannya, lihat di modul yang udah kalian hitung. Terus habis itu aktivitas nomor 3, lihat ukurannya di modul sama aktivitas nomor 2. Terus habis itu baris kedua lihat ada aktivitas atau departemen nomor berapa aja gitu. Terus kalau misalnya udah jadi semua seperti ini SRD-nya, itu kalian bikin kotak terluarnya. Maksudnya kotak terluar ini nantinya ini yang akan menjadi dinding terluar dari gudang kalian gitu. Cara bikin kotak terluarnya gimana? Kalian hitung dulu nih. Kalian hitung dulu dari ujung sini
ke ujung sini itu berapa sih panjangnya, kalian hitung dapat 115 nih, 115. Udah nggak usah diklik, langsung escape aja. Kalian catat tuh panjangnya 115. Kemudian dari sini ke sini kalian hitung pakai dimension lagi. Misal dari sini ke sini berapa itu? 85. Oh ternyata ini 85. Berarti langsung kalian catat lebarnya 85. Pokoknya kalian hitung bagaimana caranya kalian tahu panjang kali lebarnya ini. Terus kalau udah ketahuan baru kalian bikin rektanguler seukuran panjang kali lebar yang ini tadi. Terus nanti ditempelin di sini di terluarnya. Kalau udah, kalian selanjutnya bikin AAD. Nah, AAD-nya itu gampang. Caranya gini. Ini ketika udah jadi kalian copy. Misalnya di sini. Jadi ada dua ya, ada yang belum ditarik-tarik sama ada yang udah ditarik-tarik. Nah, yang ini tinggal kalian tarik aja. Misalnya ini. Kalian mau tariknya ke sini. Yang ini tariknya di sini. Kalau ini nggak kelihatan kak titik-titiknya, ini gimana dong, takutnya nggak lurus. Oke, kalian bisa aktifin di OSNAP, enter. Terus ini semua, ini kan ada yang belum di checklist, itu di select all aja. Terus oke. Nah ini kan jadi ada pengarahnya kan. Nanti kalau udah jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita mau bikin final layout. Kita pakai SRD yang belum ditarik-tarik seperti ini. Ini kita copy dulu. Ini di box dulu semuanya. Terus Ctrl C. Kemudian kalian klik kanan. Terus klik AutoCAD 2007 lagi. Jangan lupa UN dulu. Diganti jadi senti. Oke. Terus kalian tinggal Ctrl V. Nah. Ini kan belum dikasih jarak ya, belum dikasih gang. Ini nanti kalian sesuaiin dulu. Ini diganti semua. Misalnya departemen ini produksi, departemen ini apa-apa itu kalian ubah dulu pakai namanya masing-masing. Ini dikasih gang ya, ini karena masih rapat kita kasih gang. Kalau bisa diukur ya, kan ada keterangan allowance-nya atau di teori sudah diajarkan. Ini saya kasih contoh aja. Nah ini kan gak ada jaraknya ya. Ini salah satu contoh ARD yang kurang bagus. Nanti saya coba bikin yang lebih bagus lagi. Oke, ini contoh yang kita mau jadiin 3D tapi ini gak rapi-rapi banget ya. Kita mau buat 3D nya tapi kita buat ini dulu, jendelanya jadi 2. View, viewport, to viewport, vertical. Terus klik jendela yang sebelah kanan, kita buka view, 3D view, Hexway isometric view, visual style. Kita bisa pakai yang realistik atau konseptual. Cara kita membuat 3D, jadi yang paling utama gudang itu kan pasti ada ininya ya, dinding terluarnya. Caranya ini kalian klik dulu objeknya, kalian klik dulu, terus masukin kode offset, enter. Kalian klik ujung terluarnya dari kotaknya, klik, tarik keluar. Udah diklik tarik keluar, masukin ukurannya 5, enter, klik lagi.
Oke, kliknya tuh di luar ya. Kalau kalian kliknya di dalam, nanti dia jadi dindingnya itu di dalam. Oke, ulang. Klik paling luar, terus tarik garisnya keluar, tapi jangan diklik ya, tarik doang. Terus 5, masukin ukurannya 5, enter. Terus kalian klik di luar. Nah, ini. Kemudian kita mau bikin ini jadi 3D. Kita buat yang luarnya dulu. Kita extrude. Terus masukin ukurannya, misalnya gudangnya tingginya berapa, misalnya saya pakai di sini cuma contoh 15. Cuma contoh ya, boleh lebih gitu, boleh kalian misalnya 20 atau berapa, terserah kalian. Terus yang di dalam diklik juga, extrude. Harus lebih tinggi. Kalau tadi yang terluarnya itu kalian extrude-nya misalnya 20, berarti yang di dalam itu harus lebih tinggi, misalnya 25. Terus kalian tinggal bolongin ini dindingnya. Caranya masukin kode SU atau subtract, enter, klik objek yang paling luar, enter, baru klik objek yang di dalam, enter, bolong ya. Terus apalagi, receiving area harusnya bolong ya. Ini kita mau melubangi ini receiving area. Lebih mudahnya sih lihatnya yang di 3D. Misalnya gini, kita mau bolongin area ini. Bisa kalian copy, kalian geser keluar. Nah, kan kelihatan di 3D nya. Ini kalian extrude ke atas, misalnya tinggi pintunya itu 13 meter. Ini kotaknya kalian move pokoknya di tengah-tengah dindingnya. Contohnya begini. Kalau udah, kalian bolongin lagi. Caranya ketik SU, enter, klik objek terluar, enter, klik objek yang dalam, enter. Jadi berlubang. Oke. Ini tadi baru dinding terluarnya, berarti yang dalam gimana? Yang dalam kita buat juga. Nggak semua ruangan ini kita bikin dindingnya. Bisa jadi produksi itu nggak usah pakai dinding. Contohnya yang di dalam, ini gudang bahan baku, ini gudang bahan jadi. Jadi klik dulu objeknya, baru masukin kode offset, enter, klik, tarik ke dalam, tapi jangan diklik, tarik aja. Terus masukin kodenya 2 ini maksudnya ketebalannya tuh 2 ya ukurannya, enter, baru klik di dalam. Nah, sama, kita coba lagi yang gudang bahan jadi. Misalnya ini mau pakai dinding, offset, lupa, klik dulu objeknya, offset, enter, klik, tarik ke dalam, masukin ukurannya 2. Oke. Itu lakuin ke setiap ruangan yang mau dikasih dinding. Terus kita mau 3D-in, berarti ini di extrude. Terus yang dalam kita pakai yang di 2D nya, extrude. Tadi karena yang paling luar 15 meter, ini harus lebih tinggi dari 15 meter, misalnya pakai 18. Kita balik lagi ke yang 3D, masukin kode SU atau subtract, enter, klik yang terluar,
baru klik yang di dalam, dia sudah bolong. Jangan lupa dikasih pintu. Cara ngasih pintunya gimana, kalian bisa pakai rectangle. Ini ukurannya yang bener ya, ini cuma contoh aja, 23,5 deh. Oke, ini ya nggak kelihatan. Nah, di sini jangan lupa ini di extrude. Oke, terus baru di subtract, masukin kodenya SU atau subtract, enter, klik objek terluar, baru klik objek yang mau dibolongin. Oke, sudah bolong. Nah, ini lakuin seterusnya sampai selesai. Sekian, terima kasih.